Halo, selamat datang di Akhirnya Paham Channel, tempat belajar IPA yang seru dan pastinya mudah dipahami. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh bumi dan benda langit terhadap kehidupan di bumi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan materi IPA menarik lainnya. Pernahkah kalian bertanya, kenapa siang dan malam bisa terjadi? Atau kenapa kita mengalami pergantian musim? Ternyata semua itu berkaitan dengan gerakan bumi dan benda langit lainnya. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, akibat gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 23 jam, 56 menit, 4 detik, atau sekitar kurang lebih 24 jam. Gerak rotasi bumi memberikan dampak, yaitu terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, yaitu matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Selanjutnya, perbedaan waktu di berbagai wilayah di dunia. Kemudian, juga berdampak pada pembelokan arah angin dan arah arus laut. Dan perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Selanjutnya adalah gerak revolusi bumi. Gerak revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan adalah 365,25 hari atau sekitar 1 tahun. Akibat gerak revolusi bumi ini, bumi akan berada pada titik terjauh bumi dari matahari yang disebut sebagai titik aphelion, dan bumi akan berada pada titik terdekat dengan matahari atau disebut titik perihelion. Kemiringan sumbu bumi sebesar 23,5 derajat yang menyebabkan variasi musim dan lamanya siang malam. Beberapa dampak revolusi bumi diantaranya adalah pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan rasi bintang yang tampak dari bumi, terjadinya gerhana matahari dan bulan, dan dasar penentuan kalender Masehi. Benda langit lainnya yang memberikan pengaruh terhadap bumi adalah bulan. Bulan merupakan satelit alami satu-satunya yang dimiliki oleh bumi. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah akibat tumbukan meteorit. Diameter bulan sekitar 27% dari diameter bumi. Setelah mengetahui karakteristik bulan, kita juga perlu mengetahui fase-fase bulan. Urutannya meliputi bulan baru, sabit muda, perbani awal, cembung awal, purnama, cembung akhir, perbani akhir, dan sabit tua. Penyebab fase bulan ini yaitu akibat perubahan posisi matahari, bumi, dan bulan. Lama satu siklus kurang lebih sekitar 29,5 hari. Selanjutnya adalah gerhana bulan. Peristiwa ini terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus dengan bumi berada di tengah. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada fase bulan purnama. Jenis-jenis gerhana bulan ada gerhana bulan penumbra, sebagian, total. Nah, berikut adalah diagram gerhana bulan total dan sebagian. Jadi posisinya adalah matahari, bumi, dan bulan. Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada pada bayangan penumbra bumi di sini. Sedangkan gerhana bulan sebagian, bulan berada pada bayangan umbra dan juga penumbra. Jadi sebagian ada di umbra, sebagian di penumbra. Sedangkan gerhana bulan total akan terjadi saat bulan berada di posisi umbra atau di bayangan inti bumi. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia diantaranya adalah pasang surut air laut. Gaya gravitasi bulan menyebabkan naik turunnya permukaan laut yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan, pelayaran, dan petani tambak. Selanjutnya, bulan juga dapat dimanfaatkan dalam penentuan kalender Hijriyah. Fase bulan digunakan untuk menentukan awal bulan dalam kalender Islam seperti Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu,
Gerak bulan juga dapat digunakan sebagai penentuan hari Paskah. Contohnya, umat Kristen menentukan hari Paskah berdasarkan fase bulan setelah 21 Maret. Kemudian terjadinya gerhana. Gerak bulan menyebabkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Selain itu, bulan juga dapat dimanfaatkan sebagai penerangan alami pada malam hari, terutama saat purnama, dapat membantu aktivitas manusia di malam hari. Benda langit lainnya adalah matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya dan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Semua planet termasuk bumi mengelilinginya karena gaya gravitasi. Ciri-ciri matahari yaitu berupa bola gas panas yang bercahaya, tersusun terutama dari hidrogen dan helium, diameternya sekitar 1,39 juta kilometer, masanya sekitar 333.400 kali massa bumi. Suhu permukaannya sekitar 5.500 derajat Celcius, sedangkan intinya mencapai jutaan derajat Celcius. Lapisan-lapisan matahari. Ada inti matahari, yaitu lapisan paling dalam, di mana di sini tempat terjadinya reaksi fusi nuklir sebagai sumber energi matahari. Suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Wah, sangat panas ya. Lapisan di atasnya adalah lapisan fotosfer. Lapisan fotosfer merupakan permukaan matahari yang tampak dari bumi. Dia memancarkan cahaya matahari yang berwarna kuning. Suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Di fotosfer terdapat bintik matahari yang disebut sebagai sunspot. Kemudian, lapisan di atas fotosfer adalah lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer disebut juga lapisan atmosfernya matahari. Dia berwarna kemerahan dan terlihat seperti gelang merah saat gerhana matahari total. Suhunya sekitar 4.500 hingga 20.000 derajat Celcius. Kromosfer ini juga memancarkan radiasi sinar ultraviolet. Lapisan di atas kromosfer adalah lapisan korona, yaitu lapisan terluar matahari. Dia tampak seperti mahkota saat gerhana matahari total. Suhu korona mencapai lebih dari 1 juta derajat Celcius. Tips untuk menghafal adalah IFKK. Inti, fotosfer, kromosfer, korona. Selanjutnya adalah peran matahari bagi kehidupan, yaitu sebagai sumber cahaya dan panas, mendukung fotosintesis pada tumbuhan, mengatur cuaca dan iklim, menggerakkan siklus air, sumber energi listrik tenaga surya, dan menunjang keberlangsungan kehidupan di bumi. Peristiwa selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari ke bumi tertutup. Peristiwa ini hanya terjadi saat fase bulan baru. Jadi ini adalah titik umbra dan ini adalah titik penumbra. Matahari total terjadi pada daerah-daerah yang berada di bayangan inti atau umbra, sehingga cahaya matahari tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari total terjadi hanya 6 menit. Selanjutnya, gerhana matahari cincin terjadi pada daerah yang terkena lanjutan bayangan inti sehingga matahari kelihatan seperti cincin. Selanjutnya, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada daerah-daerah yang terletak di antara umbra dan penumbra sehingga matahari kelihatan sebagian. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perubahan iklim di bumi yang dipengaruhi oleh benda langit lainnya. Apa sih perubahan iklim itu? Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca yang meliputi suhu, curah hujan, angin dalam waktu yang lama. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola cuaca yang sering terkait dengan pemanasan global. Dampaknya menyebabkan kenaikan suhu global, yaitu menyebabkan gelombang panas, gangguan kesehatan, hingga gagal panen. Berikutnya, naiknya permukaan laut akibat pemanasan air laut dan mencairnya es di kutub. Dampak berikutnya adalah perubahan pola hujan.
Misalnya kemarau yang lebih lama atau kekeringan dan hujan lebih ekstrim bisa menyebabkan banjir dan longsor. Selain disebabkan oleh aktivitas manusia, perubahan iklim juga dapat disebabkan oleh alam, yaitu perubahan energi matahari yang memengaruhi suhu bumi. Namun pengaruhnya sangat kecil. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh perubahan orbit dan rotasi bumi, yang dapat menyebabkan zaman es. Kemudian, yaitu aktivitas vulkanik. Abu vulkanik menghalangi sinar matahari sehingga bumi menjadi lebih dingin sementara. Nah, demikian adalah materi IPA kelas 7, bab Bumi dan Tata Surya. Semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan materi IPA menarik lainnya.